Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pimpinan dan anggota Komnas Perempuan, penulis, pembicara, teman-teman sekalian. Sebuah gelombang besar, gerakan kaum perempuan yang memberikan efek perubahan terjadi di era media sosial, terjadi di dunia digital. Itulah kesimpulan dari Harvard Business Review Juli 2019. Jurnal ini mengukur menurunnya frekuensi kekerasan seksual di Amerika Serikat. Di tahun 2016, kekerasan seksual itu terjadi sekitar 25%, namun 2018 ia menurun ke 16%. Namun yang ditekankan di sini, ini terjadi akibat sebuah gerakan yang terjadi dimulai di sosial media. Sebuah tweet di tanggal 15 Oktober 2017. Sebuah posting di Twitter, sebuah himbauan di media sosial ternyata membawa gelombang yang besar. Ini akun milik dari Alyssa Milano. Ia seorang artis dan juga seorang aktivis. Tanggal 15 Oktober 2017, sederhana saja yang ia tuliskan di Twitternya. Jika teman-teman pernah menjadi korban kekerasan seksual, jawablah tweet saya ini dengan me too. Dua kata saja, me too. Yang tak diduga responnya minta ampun besarnya sehingga menjadi berita di banyak media. Memang saat itu 2017 konteksnya sangatlah tepat. Itu era ketika terjadi berita mengenai seorang figur besar di dunia industri Hollywood bernama Harvey Weinstein. Ia pemilik dari perusahaan besar film Miramax yang banyak sekali memproduksi film-film bagus yang juga sampai di Indonesia. Salah satunya saya juga ikut menonton, ini menang juga Oscar, Shakespeare in Love di tahun 99. Yang menjadi heboh karena pelan-pelan satu persatu muncul artis ternama yang saat itu sudah sangat ternama menceritakan masa lalunya. Betapa dulu ketika ia masih muda dan ia ingin punya karir di film, oleh Harvey Weinstein ia dimintakan layanan seksual. Mengalami seksual harassment, bahkan ada yang mengatakan ia diperkosa. Karena itulah tradisi, itulah cara untuk ia berkarir di dunia industri film. Itulah konteksnya yang membuat Alyssa Milano berpikir, pastilah ini tidak hanya terjadi di industri film, apalagi ada data dari World Health Organization yang mengatakan sepertiga dari wanita di seluruh dunia, sepertiga dalam hidupnya pernah mengalami kekerasan seksual. Hanya saja mereka tidak bercerita. Karena inilah yang membuat kemudian Alyssa Milano, ia memang artis, juga main film, tapi juga punya background aktivis, mengambil inisiatif. Ya katakan, jika teman-teman kalian semua pernah mengalami hal yang sama, buatlah hashtag #MeToo.
BBC mencatat di hari itu saja 200.000 retweet terjadi, menuliskan Me Too. Besok harinya 500.000 terjadi. Hashtag yang sama beredar di Twitter. Facebook secara resmi menyatakan bahkan dalam waktu 2 hari setelah hari itu dan besoknya ada 4,7 juta pengguna Facebook menyatakan hal yang sama, memberikan hashtag Me Too dalam jumlah 12 juta posting. Sebuah tweet, siapa yang menduga mendapatkan respon yang begitu besar, karena momennya sudah tiba dan juga karena rasa yang sama, pengalaman yang sama dirasakan, tapi dirasakan dalam diam. Peristiwa ini kembali menjadi besar sekali ketika kemudian Times Magazine di tahun 2017 memilih the person of the year, itu kelompok individual ini yang memulai gerakan Me Too. Cover story-nya besar sekali, The Silence Breakers. Ini peristiwa besar termasuk juga dalam gerakan feminisme, bahwa ada satu momen, satu cara para wanita, para perempuan mempunyai momen, mempunyai cara mengekspresikan bahwa saya juga mengalami kekerasan seksual dan jumlahnya sebenarnya 1/3 dari seluruh perempuan di seluruh dunia. Ini menjadi berita besar. Lalu muncullah kemudian mereka mengeksplor sejarah dari gerakan ini. Di tahun 2001 lahir sebuah buku judulnya Unbound, The Story of Liberation and the Birth of Me Too Movement. Mencoba menelusuri asal muasal terbitnya gerakan ini, ditulis oleh Tarana Burke. Ia juga salah satu aktivis yang juga mendapatkan anugerah The Persons of the Year dari majalah Time. Ternyata Tarana Burke ini, ia pun seorang korban dari kekerasan seksual ketika usia 7 tahun. Ia mengatakan saya diperkosa. Ketika usia 7 tahun dan saat itu ia mencoba silent, lalu kemudian ia mencoba bangkit, dan setelah itu sepanjang hidupnya ia dedikasikan mendampingi wanita, para perempuan yang juga mengalami kekerasan seksual, terutama anak-anak. Dan ia menceritakan background lahirnya gerakan ini. Tarana menyatakan bahwa begitu banyak kaum perempuan yang mengalami ini memilih berdiam diri karena 2 tradisi. Pertama, tradisi yang panjang, kultur bisu. Banyak orang-orang memilih diam karena peristiwa ini walaupun menyakitkan bisa juga membawa aib keluarga, dan ia pun juga khawatir apakah nanti dirinya akan mudah mendapat jodoh jika orang tahu ia adalah korban dari perkosaan, apalagi perkosaan massal yang akibatnya ia memilih bisu, ia memilih diam. Hal kedua juga yang membuat kekerasan seksual yang meluas adalah juga tumbuhnya kultur victim blaming. Bahkan korban yang disalahkan. Apalagi jika ia berurusan dengan orang yang berpengaruh, apalagi jika itu terjadi di tempat yang tak banyak yang tahu. Mereka yang lebih berkuasa, yang lebih punya dana misalnya, lebih bisa menyembunyikan ini, lebih bisa menggunakan jaringan. Akibatnya justru korban inilah yang malah dihukum, dianggap pencemaran nama baik. Jadi ini alasan mengapa kekerasan seksual itu terus berlangsung bahkan di negara modern seperti Amerika Serikat. Lalu Tarana Burke, ia mengalami hal yang baru lagi ketika ia mencoba mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Anak-anak ini ragu bercerita, tapi Tarana Burke mengatakan, Me too, saya juga mengalami itu.
Lalu muncullah di situ, ternyata Me Too ini seperti sebuah mantra. Ia menjadi yang disebut oleh Triana Burke, power of empathy. Ketika ia katakan Me Too, saya juga mengalami itu, tiba-tiba yang bercerita itu, yang ragu-ragu merasa, I am not alone. Ada juga mengalami itu, sehingga ia berani untuk kembali bercerita lebih jauh lagi, dan bahkan menunjuk siapa pelakunya itu, yang kadang-kadang orang dekatnya sendiri, yang lebih berpengaruh di keluarga besarnya sendiri. Nah, kemudian Triana mengatakan, dan dia merasakan kalau begitu Me Too ini akan menjadi mantra baru, dan ia ingin sebarkan ini sebagai cara memecahkan kultur bisu itu. Sejak 2006 ia sebarkan itu, dan kemudian sampailah ia kepada Alyssa Milano yang ikut menggaungkannya di Twitter, dan jadilah gerakan ini. Ini gerakan feminisme yang terjadi di era media sosial, dan jika kita melihat sejarah betapa gerakan sudah berubah di awal-awal feminisme. Ketika pertama-tama sekali itu gerakan kepada emansipasi politik, para wanita ingin juga mempunyai hak pilih di awal abad 20, gerakan itu terjadi umumnya di jalan-jalan. Demo di jalan-jalan. Sekarang ini feminisme dengan kekerasan seksual tidak di jalan-jalan, tapi terjadinya di ruang virtual, di aneka media sosial. Jadi kita melihat datangnya media sosial pun bisa mengubah cara kita berjuang. Terjadi di dunia wanita, di dunia perempuan, feminisme, terjadi juga di dunia lainnya. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia beberapa aktivis mencoba juga menggaungkan Me Too. Dalam bahasa Indonesianya saya juga, tapi ternyata tidak terlalu bergaung, karena ternyata di sini kultur bisu jauh lebih hebat, jauh lebih merasuk. Karena ternyata di sini victim blaming, kultur menyalahkan korban, malah korban yang disalahkan juga sangat jauh, sangat merasuk. Sehingga masih mereka tak berani menyatakan, saya juga mengalami itu. Ia hanya bercerita akhir kepada lingkaran kecil saja. Namun kini mata kita terbuka. Di tahun 2012 banyak sekali berita terjadinya kekerasan seksual, bahkan di aneka pesantren-pesantren. Ternyata di balik lembaga pendidikan itu, anak-anak kita, adik-adik yang perempuan tidak aman pula dia di sana. Siapa yang tahu? Mereka pun mengalami kekerasan seksual yang sama, yang sebagian justru disembunyikan lebih karena menjaga citra. Tapi hukum sudah keras sekali, kita lihat pelaku-pelakunya sudah dihukum secara keras sekali, bahkan ada yang sudah dihukum mati. Dan juga kita melihat di Indonesia, Mei 98, berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pun belum sepenuhnya terang benderang, karena banyak alasan, salah satunya juga terlalu banyak politik di atas itu. Yang kita senang di tahun 2022 adalah datangnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ketika individu belum berani mengatakan Me Too, ketika individu belum terlalu bebas mengatakan Me Too, dibutuhkan kekuatan negara yang melindungi, yang bekerja lebih aktif, yang selanjutnya harus dilanjutkan pada gerakan civil society. Itu yang kita senang. Hari ini kita Forum Esoterika kembali kumpul di sini. Forum ini awalnya adalah forum agama-agama. Ada yang bertanya kepada saya, ini apa urusannya kok Forum Esoterika, cawe-cawe soal gerakan perempuan? Tapi kita tahu bahwa sejak awal kita tahu memang agama kita berbeda di sini, namun yang menyatukan kita adalah kita memilih tafsir yang sama, yang pro hak asasi manusia, yang pro kepada kemajuan perempuan. Karena itu secara sengaja kita berkumpul tidak hanya merayakan hari-hari agama yang sudah kita rayakan, mulai dari Bahai, kemudian juga Imlek, namun juga momen-momen penting nantinya itu di hak asasi manusia, dan juga momen-momen penting
kepada kemajuan perempuan, karena kita tahu bahwa common denominator yang bisa menyatukan kita dan sesuai dengan zamannya, apapun tafsir agama yang sesuai dengan pro hak asasi manusia, yang sesuai juga dengan kemajuan perempuan. Ini era sosial media. Sekali lagi kita melihat di Amerika Serikat betapa ternyata sosial media bisa menjadi senjata yang efektif. Karena itulah teman-teman sekalian, sekecil apapun, handphone di tangan kita ini juga adalah senjata. Gunakanlah sebisa kita, di lingkungan kita, sekecil apapun, bunyikanlah itu pesan-pesan yang kira-kira bisa mengurangi kekerasan seksual di lingkungan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.